Pesan nasihat untuk YouTuber Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seiring perkembangan teknologi, dunia YouTube kian ramai digunakan. Banyak kalangan muslim-muslimah menjadi YouTuber. Ini suatu hal yang menggembirakan tentunya. Semoga channelnya sukses selalu. Amin. Sahabat Filah, ingatlah pesan dan wasiat ini, yang semata-mata karena Allah Ta'ala. Pertama, bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya dan tidak lama. Betapa banyak yang merasa umurnya panjang. Namun ternyata di usia muda ajal menjemputnya. Dan kematian itu datangnya tiba-tiba. Bahkan 1 bulan sebelum kematian kita tidak mengetahuinya sama sekali, atau 1 hari sebelumnya. Jikapun mengetahui, tak ada gunanya jika tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkanlah bekal yang akan kita bawa. Kedua, betapa banyak akun-akun YouTube yang sudah tidak aktif lagi. Karena pemilik akun sudah dipanggil Sang Maha Pencipta. Terutama sejak pandemi COVID ini. Di seluruh dunia entah berapa jumlahnya YouTuber yang wafat dan video-video yang diuploadnya masih dapat kita tonton. Jika videonya baik maka insya Allah dia mendapatkan balasan kebaikan. Jika video yang dia upload banyak mengandung maksiat, atau hal-hal yang dilarang dalam agama, tentu dia akan mendapatkan kerugian besar di akhirat kelak. Maka tinggalkanlah kenang-kenangan yang terbaik, yang dapat menjadi investasi bagi kita di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan atau kemaksiatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Takrij hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2674, Abu Dawud, nomor 4611. Petunjuk, yaitu kebenaran dan kebaikan. Kesesatan yaitu perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa maksiat-maksiat, hal-hal seperti mengumbar kata-kata kasar, mengumbar syahwat yang mendekati perzinahan. Zina mata melalui tontonan video yang diupload dan ditonton orang banyak. Kata-kata birahi yang bermuatan maksiat yang dilarang agama dan sebagainya. Ada hadits yang serupa dengan hadits di atas, yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi teladan, contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya, sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kedua hadits di atas jelas menunjukkan anjuran dan disukainya memberikan contoh perkara-perkara yang baik dan haramnya memberikan contoh perkara-perkara yang buruk. Orang yang memberi teladan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan orang yang memberikan contoh kejelekan,
maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Begitu juga orang yang mengajak kepada petunjuk. Ia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, atau mengajak kepada kesesatan maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa pengikutnya. Baik petunjuk atau kesesatan tersebut ia yang pertama kali memulainya, atau sudah ada sebelumnya yang melakukannya. Dan baik itu dengan mengajarkan ilmu, atau ibadah, ataupun adab dan lainnya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup, selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dalam hatinya. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Allah Azza wa Jalla berfirman mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Demikianlah yang dapat disampaikan kepada semua sahabat muslim yang aktif di YouTube. Begitu juga di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan pahala akan terus mengalir jika yang kita posting adalah sesuatu yang baik dan menganjurkan yang baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, dosa pun akan terus mengalir apabila konten yang kita posting mengandung maksiat, mengumbar nafsu syahwat, mengajak berpecah belah atau hal-hal yang dilarang dalam agama dengan segala bentuknya. Bayangkan jika ada 1 juta manusia menonton video yang kita posting yang isinya penuh kebaikan, ilmu pengetahuan, ajakan yang baik, maka pahala terus mengalir kepada kita. Begitu pula sebaliknya jika yang kita posting adalah video yang bermuatan dosa maka sebanyak orang yang menontonnya kita pun menerima dosa-dosanya yang terus mengalir kepada kita walau kita telah lama meninggal dunia alias wafat. Maha berkah Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 183. Semoga bermanfaat. Marilah terus berkarya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Semoga hidup kita di dunia yang singkat ini penuh berkah dan manfaat bagi manusia lainnya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Wallahul a'lamu bishawab.